Hei, hati-hati. Hei Tai. Hati-hati. Siapa lagi? Aku. Zhou, biar aku minum semangkuk denganmu. Menggedapi pesekan Liao dulu. Kamu kabur. Kenapa kamu minum semangkuk anggur ini denganku? Minum anggur perpisahan hari ini. Untuk melupakan kebaikan para pahlawan masa lalu. Apa hubunganku denganmu? Jangan terlalu merepotkan. Ayo kita lakukan bersama. Guci anggur ini adalah anggur perpisahanku dengan kalian semua. Siapa yang duluan? Kalau begitu aku duluan. Jangan menyebar. Ayah, pulanglah. Ini bukan tempat yang bisa kamu tinggali. Cari tempat untuk bersembunyi. Ayah. Kakak Xiawan. Melindungi bunga sudah terlambat. Jangan kaget. Orang ini membunuh ayahnya, membunuh ibunya, dan membunuh harus gurunya. Dibunuh. Ayo teman-teman. Ya, bersama-sama.
Guru, aku baru saja mengatakan sesuatu yang sangat kasar. Guru, jangan marah padaku. Apa yang kamu katakan? Aku sudah bilang sebelumnya bahwa Qiao Feng masuk Shaolin sendirian. Tinggalkan Shaolin untuk membunuh Guru Xuanku. Tidak hanya tidak terluka, dia juga menangkap seorang biksu Shaolin. Lalu apa? Tingkat kungfu Qiao Feng sangat langka di dunia. Aku baru menyadarinya sekarang. Dia masak Shaolin, masuk dan keluar Shaolin dengan bebas. Sangat sulit untuk menghentikannya. Dr. Hum Xuan, apakah kamu ingin menguji kungfu sekolah Shaolin? Kakak-kakak, lebih baik tidak menembak lagi. Beberapa orang mengira bahwa sekte Shaolin tidak punya siapa-siapa. Amitabha. Qiao Feng, kamu sudah terlalu banyak berbuat jahat. Semua ini tanggung jawabku. Lalu apa? Guru, Anda. Guru. Kakak Qiao datang ke petualangan ini untuk menyelamatkanku. Anda harus membantunya. Murong Fu, apa hubunganmu dengan gadis ini? Gadis ini adalah pelayanku. Tapi aku tidak tahu kenapa aku terlibat dengan Qiao Feng. Dan aku Murong Fu datang kali ini. Tujuannya sama dengan para pahlawan, yaitu untuk menaklukkan pencuri Qiao Feng. Adapun sisanya, kita bicarakan nanti. Kakak Shield ada di sini. Shield mati. Hari ini kita dihina. Bagaimana kita masih bisa memiliki muka untuk hidup di dunia ini? Qiao Feng. Penghinaan ini
akan dibalas di kehidupan selanjutnya. Ah! Ayah! Amitabha! Ayah! Paman! Ah, serang! Aku akan membunuhmu. Tanya langsung. Apakah aku seorang Hitan atau Song? Aku bertanya padamu. Apakah aku seorang Hitan atau Song? Kamu adalah seorang Hitan. Hitan yang kejam dan tak berperasaan. Hati-hati! Nak bunuh wanita itu untukku. Ah! Gas, gas. Gas. Ada makanan di gua. Cukup untukmu hidup. Jangan khawatir, orang-orang itu tidak bisa menemukannya di sini. Bisakah kamu membiarkan Qiao Feng bertemu? Halo di masa depan. Ah. Aku sudah tahu, kamu sangat bodoh. Aku tidak akan menyelamatkanmu. Sang penyelamat. Siapa wanita yang kamu selamatkan? Itu pembantu temanku. Pembantu teman. Teman siapa? Sejujurnya, temanku ini hanya teman biasa. Omong kosong. Aku akan memberitahumu. Tidak ada yang menganggapmu sebagai teman di sini. Diri sendiri. Akhirnya aku mengembangkan kungfu untuk meremehkan dunia. Tapi hampir mati sia-sia untuk seorang wanita. Dunia tidak lebih bodoh darimu. Urusan bibi. Aku Qiao Feng yang terburu nafsu. Terburu nafsu. Lihat dadamu sendiri. Apa arti tato di tubuhku? Tolong berkati aku. Aku akan memberitahumu lagi.
Tidak ada yang menganggapmu sebagai teman di sini. Hanya musuhmu. Jangan sia-siakan kung fu penghancur duniamu. Sang penyelamat. Siapa penyelamat yang menyelamatkanku ini? Siapa penjahat besar yang menyakitiku? Apa yang harus kulakukan? Aku tidak menyangka. Aku Kiao Feng suatu hari akan dikejar dan bersembunyi di mana-mana. Aku harus mencari tahu siapa yang melakukan ini padaku. Saudara Xiao Feng. Hei, apa yang kamu lakukan? Pergi ke North Mountain Ridge untuk melawan beruang. Ayo pergi bersama. Oke, aku baru saja akan melakukan acara. Pergi ke sana dan lihat. Tidak. Hei di sana. Ke sini. Beruang sering muncul di daerah ini. Semua hati-hati. Ayo ikuti aku. Kamu lihat kulit kayu itu, mungkin dicakar oleh beruang. Ikuti ke sini. Oke, ke sini. Hati-hati. Cari terpisah. Pisahkan. Terus mencari. Elang. Zhang Feng, kemarilah. Ini elangnya. Benar juga. Elangnya di depan. Ayo kita lanjutkan. Cepat pergi. Ah. Ah. Cepat pergi. Cepat pergi. Kak Shao, cepatlah. Tembak.
Xiao Feng, cepat kembali. Mereka tidak tahu kamu orang hitam. Akan membunuhmu. Xiao Feng, tidak, kembalilah. Pergi dan tarik dia kembali. Ah! Kupu-kupu kecil. Ayo. Ayo. Adik kecil. Ayo, ayo, ayo. Cepat pergi. Uhuh. Bagus sekali. Skill bagus, permainan bagus. Tidak bagus. Ya. Siapa namamu? Kamu tidak menangkapku. Kamu tidak pantas bertanya siapa aku. HMPH, kamu masih keras kepala. Aku tawananmu. Tidak ada keluhan. Jika kamu melepaskanku, aku akan mengirim 50 tael emas, 500 tael perak, 30 kuda. HMPH, kamu bangsawan hitam. Tebusan ini terlalu kecil. Kak Shao. Buat jaman besar kali lipat. Oke, lakukanlah. Apakah kamu dengar dengan jelas? Aku bicara tentang 500 tael emas. 5.000 tael perak. Emas 500 tael. 5.000 tael perak. 300 kuda. Apa istimewanya itu? Kerajaan Liao Ku yang besar ini sangat kaya. Aku tidak menganggap jumlah kecil itu serius. Tuanku, aku hanya mendengarkan perintahmu. Adik, tanyakan padanya. Pejabat tinggi apa dia di negara Liao? Pemilik. Apakah kamu harus tahu? Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu tidak mengatakan, "Hei,
Pisau ini adalah contohmu. Keahlian yang bagus. Kungfu yang bagus. Aku bertemu pahlawan besar sepertimu hari ini. Aku sangat senang. Tapi kamu baru saja membunuhku. Aku juga tidak akan. Bilang hahaha. Lihat baik-baik, kamu seorang pria. Aku di sini bukan untuk membunuhmu. Jika pisau membunuhmu, kamu mungkin tidak yakin. Adik. Sayang sekali orang ini terbunuh. Lebih baik tinggal di sini dan mengumpulkan uang tebusan. Aku ingin bersaing dengannya. Pemandangan di sini. Yah, aku tidak akan menyesal mati di sini. Pahlawan kecil, aku akan melakukannya. Tunggu sebentar. Apakah kamu ingin melawanku dengan tangan kosong? Terlalu meremehkan. Aku melihatmu sebagai seorang pria. Hari ini aku Xiao Feng menjadikanmu teman. Pulang sendiri. Apa? Aku bilang bahwa aku Xiao Feng menjadikanmu teman. Biarkan kamu pulang dengan aman. Kamu membiarkanku pergi. Apa yang kamu coba lakukan? Aku bisa mengirimimu 10 kali uang tebusan saat aku kembali. Aku menganggapmu sebagai teman. Kamu tidak menganggapku sebagai teman. Aku Xiao Feng adalah pria yang terhormat. Bagaimana kamu bisa menginginkan hal-hal duniawi ini? Ya tentu. Terima kasih banyak. Maafkan aku. Tolong bangun-bangun. Aku Xiao Feng tidak membunuh teman, juga tidak tunduk pada teman. Pahlawan Xiao. Kamu terus mengatakan bahwa aku adalah temanmu. Bagaimana kalau kita menjadi saudara angkat? Ide bagus. Aku Xiao Feng berusia 31 tahun. Bagaimana denganmu? Aku Yilu Honqi 13 tahun lebih tua darimu. Maka kamu tidak bisa memanggilku penyelamat lagi. Kakak sulung di atas. Terima salam hormat dari adik. Hei hei kakak. Kakak yang baik, kakak sulung. Aku Xiao Feng, aku Yilu Hongji. Menjadi saudara hari ini, tidak mencari kekayaan bersama, tetapi meminta hidup dan mati. Kakak sulung. Adik. Nama keluargamu Xiao, kamu seperti orang hitan kami. Beritahu kakak sulung. Adik sebenarnya adalah orang hitan. Jadi begitu. Adik. Kamu adalah anggota keturunan hitan kami. Pulang dan bagi kekayaan dengan kakakku. Terima kasih kakak sulung. Aku Xiao Feng terbiasa hidup miskin. Kamu tidak bisa menjadi kaya. Jika suatu hari aku merindukan kakakku, aku akan pergi ke Liao untuk mencarimu. Maka aku tidak akan memaksamu. Kakak pulang secepatnya HM. Kakak kita akan bertemu lagi nanti. Akan ada waktu lagi nanti. Jalan-jalan. Kakak Xiao Feng. Haha. Aguda, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sudah pergi begitu lama. Aku khawatir kamu tidak bisa mengatasinya. Apa yang terjadi? Aku membiarkannya pergi. Kenapa aku sudah jadi saudara dengan dia? Ayo cepat. 300 kuda. Penurut. Ayo ayo. Hei. Ham. Oke, kamu tunggu di sini.
Kakak Xiao, ada belasan orang hitan di luar bawa hadiah untukmu. Paman Xiao, Hei, kembali dan minum habis. guruku sudah bersamamu sejak kita berpisah. Aku sangat merindukanmu. Aku juga khusus meminta si penjahat untuk memberimu hadiah kecil. Dan mengundangmu untuk bersua. Terima kasih. Silakan bangun. Beritahu gurumu. Aku juga merindukannya. Aku tidak mengerti teks dari drama ini. Jangan dilihat. Hadiah ini adalah 5.000 tael emas dan 50.000 perak. Brocade 1.000 kaleng gandum halus 1.000 kaleng. Sapi gemuk 1.000 domba gemuk 5.000. Selain itu, ada beberapa pakaian dan perhiasan. Hadiah dari gurumu. Itu lebih dari 100 kali lipat. Aguda, mereka datang dari jauh. Perjalanan Laukton. Bisakah kamu mengadakan pesta untuk mereka? Oh, oke. Sembelih sapi dan domba terbaik untuk mereka. Terima kasih Paman Xiao. Ya, Aguda. Bagikan hadiah ini kepada orang-orang suku kamu. Bukan ini untukmu. Hei, kenapa aku mau banyak emas dan perak? 1 teguk anggur sudah cukup. Hahaha. Raja, kami menghormatimu. Raja datang. Kami juga menghormatimu. Oke, ayo. Lakukan semuanya. Oke. Oke. Ayo makan daging. Cassie. Oke. Bagaimana rasanya? Adik. Makan lebih banyak. Oke. Oh. Hah? Wow. Abang ipar, aku belum pernah merasa begitu santai dan bahagia. Hehe. Hei abang ipar, lihat. Betapa dekatnya mereka, selalu berpasangan. Dan mereka selalu bersama. Seperti orang tua. Kakak abang ipar. Abang ipar, kamu rindu kakakku lagi ya? Pikir. Aku memikirkannya setiap hari. Azi. Aku menyakitimu. Kamu tidak membenciku kan? Kalau kamu tidak membenciku, bagaimana bisa kamu membenci abang iparmu? Kalau kamu tidak menyelamatkanku, mengapa aku masih di sini hari ini? Abang ipar, ayo lomba kuda. Kurasa kamu tidak bisa mengejarku. Kalau tidak percaya, ayo coba. Azi, tubuhmu pas sekali. Jangan main-main, hei. Hei, ada apa dengan abang ipar? Apakah ada orang lain? Ayo kita pergi saja. Hei, bukankah itu milikmu sendiri? Apa yang kamu takutkan? Mereka tidak mengenalku. Ayo pergi. Hah? Hei, bukankah itu Paman Xiao? Ayo pergi. Paman Xiao. Paman Xiao. Hei, mereka mengenalmu. Paman Xiao. Paman Xiao, kebetulan sekali. Ketemu kamu di sini.
Ya kamu. Aku yang memberimu hadiah waktu itu. Oh jadi kamu ya? Anda. Kami sedang berburu. Paman Xiao tolong ikut saya. Master Kami. Saya ingin bertemu dengan Anda. Tuan rumah Anda. Itu kakak saya. Paman Xiao Master, saya menunggu Anda. Hidup panjang, hidup panjang. Kakak benar-benar kamu? Kakak ternyata kamu adalah kaisar kerajaan Liao. Mengapa saya tidak terlihat seperti itu? Hidup panjang, hidup panjang. Hei, kita adalah saudara. Dari mana datangnya begitu banyak aturan? Silakan bangun. Ini istri kakak saya. Tidak. Saudara perempuannya adalah milikku. Saya merawatnya setelah saudara perempuannya meninggal. Oh, saya mengerti. Nama saya Ezi. Saya telah melihat Yang Mulia. Tidak perlu sopan. Kak, apakah kita akan mabuk hari ini? Oke, saya akan menemani Anda. Oke, silakan pergi. Datang lagi. Kakak ipar saya bersulang untuk Anda. Oke. 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 Bagus, 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 ayo. Minuman yang bagus, hahaha. Adikku ini, Xiao Feng, adalah pahlawan pertama kerajaan Liao Agung kami. Tentang seni bela diri yang tak terkalahkan. Tentang alkohol. Saya melihat semua orang di akun kami bertambah sekarang. Bukan lawannya. Ayo pahlawan kecil. Dia bukan yang pertama. Oke. Adik kecil, dia bukan yang pertama. Siapa? Nomor 1 di dunia. Tentu saja Yang Mulia. Pikirkan, tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri kakak ipar saya, dia juga. Subjek Anda akan mendengarkan Anda. Jadi tentu saja pahlawan nomor 1 di dunia adalah Yang Mulia. Hahaha. Bagus, bagus. Adik kecil. Adikmu benar-benar pandai bicara. Hahaha. Terima kasih Yang Mulia. Nah, bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau kau jadikan saudara iparku sebagai pejabat tinggi? Aku juga ikut menikmati kemuliaanmu. Kau berbicara dengan baik. Haha, adik-adik. Aku ingin menjadikanmu pejabat besar. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Kau bermain-main lagi. Tidak. Kak, kau harus tahu. Aku tidak dilahirkan untuk menjadi pejabat. Mohon maafkan aku. Apa kau ingin aku melarangmu minum? Tidak perlu melakukan hal-hal pejabat tinggi. Hahaha. Ya kakak. Ya. Untuk mengangkatnya, dia harus diangkat sebagai pejabat seperti itu. Hahaha. Kakak. Ada apa? Kumpulkan pasukan dan bergegaslah.
Hah? Adik kecil memberontak di kota Yunzhou. Aku akan segera kembali. Kita akan bertemu dalam beberapa hari. Kak, biarkan aku kembali bersamamu. Apalagi yang bisa kulakukan untuk membantu? Baiklah, mari kita kembali bersama. Buka. Jalan. Jalan. Koran. Laporkan kepada Kaisar. Raja Nyanyuan menduduki istana dalam kekekalan. Ibu Suri Permaisuri Pangeran Putri dan keluarga para pejabat. Mereka mengambil semuanya. Berani sekali kau melakukan ini. Koran. Apa yang terjadi dengan koran? Laporkan kepada Kaisar. Raja Nanyue telah menjadikan Huang Dashu sebagai kaisar. Edarkan ke seluruh dunia. Sangat berani. Yang mulia jangan khawatir. Anda punya banyak orang. Mari kita kembali bersama. Bunuh dia dengan bersih. Gadis kecil, kamu tidak mengerti. Paman Huang Tai adalah marsekal militer di dunia. Memegang jimat. Dapat mengatur pasukan 800.000. Tapi sekarang saya hanya punya puluhan ribu prajurit. Kita kalah jumlah. Hei, kakak ipar. Saya pikir Anda kaisar sepertinya tidak bisa melakukannya lagi. Dia sendiri sekarat. Anda juga tidak bisa melakukannya. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Kabur? Saya tidak datang ke sini untuk menjadi pejabat tinggi. Sekarang dia dalam kesulitan. Bisakah saya meninggalkannya? Kakak ipar. Anda sangat bodoh, dia bukan lagi kaisar. Saya tidak peduli apakah dia kaisar atau bukan. Bagaimanapun juga dia adalah kakak saya. Dia dalam kesulitan, saya harus membantunya. Adik saya takut saya akan kembali kali ini. Kita hampir pasti binasa. Anda sebaiknya membawa gadis Azi kembali ke suku Jurchen. Kakak saya tidak akan pergi. Saya harus tinggal dan membantu Anda. Adik saya benar-benar tidak salah melihat Anda. Ayo pergi. Oke. Menyetir. Turun. Turun. Ayo pergi. Pergi-pergi. Ibu. Ibu. Anak menangkap pengkhianat. Harus dicabik-cabik. Luapkan amarahmu untuk ayahmu. Jangan menangis. Panah. Panah. Tembak mati semua yang menangis. Ayo.
Anak tembakan bagus, tembakan bagus. Lupakan saja. Saya harus membasmi para pengkhianat. Melestarikan warisan leluhur kita. Bunuh kelompok berikutnya. Oke. Ayo pergi. Turun cepat. Cepat. Cepat-cepat. Menyerah kepada kaisar baru. Hadiah. Jika kamu tidak menyerah, bunuh seluruh keluargamu. Ah! Jangan bunuh ibuku. Saya menyerah, saya menyerah. Tembak dia. Ah! Kembali. Hei kakak. Apa yang kamu lakukan? Itu sudah hilang. Apa lagi yang bisa saya lakukan sebagai kaisar? Cepat bawa gadis Aziz bersamamu. Saya tidak bisa melibatkan saudara saya. Kakak. Seorang pria bisa menekuk dan meregang. Saya jamin kamu akan membunuhnya kembali. Panggil bordir. Mari kita kembali. Saya bahkan tidak bisa melindungi ibu saya. Apa yang berani kamu katakan? Saya gagal total. Bagaimana kamu bisa kembali? Pergi saja. Maka saya akan menemani kakak saya berjuang sampai mati. Saya tidak akan meninggalkanmu. Kakak. Adik yang baik. Kakak ipar, kakak ipar. Aziz, kenapa kamu di sini? Kakak, tolong jaga ini. Aziz, saya akan segera kembali. Kakak ipar. Kakak ipar. Kemana kakak ipar pergi? Gadis kakak ipar. Gadis Asi. Naik. Ah, panah menembak. Kakak ipar. Lihat ke depan. Lindungi kaisar.
Buku sabuk kuning ada perintah, jatuhkan pisau. Baik kakak ipar. Hahaha. Mohon maafkan saya. Hidup festival. Ah. Hidup kaisar. Hahaha. Kakak ipar kamu tadi luar biasa. Pelaku bersalah meminta maaf kepada kaisar. Minta ampun pada kaisar. Taruhan. Ya. Dari hari ini seterusnya. Pahlawan pertama kerajaan Liao Besar. Saudara angkat saya Xiao Feng adalah Raja Chu yang baru. Raja Pengadilan Selatan Kerajaan Liao Besar kita. Wah kakak ipar. Hebat-hebat. Kakak ipar saya adalah raja. Kakak ipar saya adalah raja. Wah hebat. Kakak ipar saya adalah raja. Ah. Datang. Kerja bagus. Hahaha. Kakak kamu sekarang adalah Raja Nanyuan. Harusnya di Yunzhou. Menunggu kesempatan untuk memasuki dataran tengah. Kakak, meskipun saya tidak ingin melepasmu, tapi untuk membangun karir, sebaiknya kamu segera memimpin pasukan ke selatan. Ekspedisi selatan yang mulia adalah peristiwa besar, bukan hal kecil. Selain itu Xiao Feng adalah orang bodoh. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana memimpin pasukan perang. Haha, dinasti Song sekarang adalah janda permaisuri. Menggunakan kembali Simaguang, administrasi dinasti Xiuming. Tidak ada pertunjukan. Memang agak awal untuk ekspedisi selatan saat ini. Ayo kakak. Kamu tiba di Yunzhou. Selalu. Jangan lupa urusan menganeksasi dinasti selatan. Saya patuh. Ayolah. Yang mulia jangan khawatir. Jika ada yang berani melawan Anda, kakak ipar saya pasti akan memukulnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Hahaha, bagus. Hahaha, hei. Gadis kecil. Menjadi pejabat tinggi itu tidak sama dengan berperang. Sejak zaman dahulu, gunakan emas dan perak untuk membeli mata-mata. Banyak pria yang serakah akan uang hina dan tak tahu malu. Anda harus menyuruh bawahan Anda memberi banyak harta dengan segala cara. Wah, ide yang bagus. Itu ide yang bagus. Emas dan harta perak ini lebih efektif daripada ilmu bela diri kakak ipar saya. Yang mulia, mengapa Anda selalu begitu cerdik? Hahaha, Azi. Kamu sangat lucu. Baiklah, maka saya akan menganugerahkanmu gelar Putri Duanfu. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia, hahaha. Ini minumannya. Hahaha, kakak ipar. Datanglah menemui raja. Wah. Rumah yang besar sekali, haha. Hei. Kakak ipar saya belum pernah melihat rumah yang begitu indah. Hei teman-teman, jangan terlalu sopan, bangunlah. Semuanya bangun. Kakak ipar, mengapa mereka semua begitu takut padamu? Semuanya bangun. Apakah kamu mendengarku? Raja-raja yang mulia ini, semua sangat menunggu persetujuan Anda.
Raja-raja. Raja. Raja. Oke. Ah besar. SSST. Ambil jaringnya, ambil jaringnya. Ah UPS, UPS. Ah, Bangun. terima kasih Raja. Terima kasih Raja. Terima kasih Raja. Raja. Azi. Kakak ipar. Kakak ipar kamu di sini. Azi sudah tinggal di sini selama beberapa bulan. Sampai jumpa. Saya minum banyak tonik setiap hari. Bisakah itu buruk? Ya tampaknya menjadi pejabat tinggi memiliki keuntungannya sendiri. Oke. Hei, tapi ada sedikit. Saya menghabiskan setiap hari di halaman ini. Saya hampir mati lemas. Hei, bisakah kamu menemani saya naik kuda? Ah, sayang. Kakak ipar, Oke, oke, oke. Saya berjanji padamu, saya akan menyiapkan kuda. pergi dengan baik. Kakak ipar. Mari kita bersaing. Bagaimana dengan siapa yang lari cepat? Ide bagus. Hei, kamu tunggu di sini. Mengemudi. Mengemudi. Ayo. Kakak ipar. Hei, kita mulai. Hei, kakak ipar, lihat. Apa masalahnya? Azi tidak ingin saya membantu kamu. Saya bahkan tidak bisa menarik kinggong ini. Saya akan menjadi sampah. Jangan terburu-buru. Kamu perlahan pulihkan kekuatanmu dulu. Jika tidak baik di masa depan, saya akan memberikan kekuatan batin saya padamu. Itu pasti akan membantumu meningkatkan kekuatanmu. Benarkah itu yang kamu katakan? Kamu harus menghitung apa yang kamu katakan. Kamu harus mengajari saya kekuatan batin. Menunggu kamu, saya pasti akan mengajarimu. Azi pergi. Oh, kakak ipar. Tunggu aku. Mengemudi. Cepetan, cepetan, cepetan. Cepetan, ikut terus, ikut terus. Cepetan, cepetan. Pergi sana kamu cepetan. Cepetan, cepetan, cepetan. Ayo, ayo, ayo. Cepetan. Nggak mungkin mati kan? Ayo, cepetan. Ayo, ayo ikut. Sapetan, sapetan. Ikut kamu. Lihat Raja Pengadilan Selatan. Bangun.
Kamu ngapain? Hari ini giliran kita serang Grass Valley. Raja Terima kasih. Panen hari ini, orang baik menempatkan wanita tercantik. Harta emas dan perak terbaik dipersembahkan. Berikan kepada Raja Chitose. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. 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 Ayo, 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 ayo. Cepetan. Ayo. Ayo, ayo. Cepetan, cepetan. Datang ke sini. Ayo berdiri. Di mana kamu serang Grass Valley? Lapor ke Raja. Itu adalah Grass Valley yang diserang oleh perbatasan dinasti Song di luar Suozho. Kamu dari mana? Lapor ke Raja. Gadis kecil ini dari Zanjiachun. Tolong maafkan saya. Biarkan gadis kecil ini pulang dan berkumpul dengan orang tuanya. Tolong Raja. Mohon Raja. Kamu dari mana? Aku punya rahasia besar untuk diceritakan. Lanjutkan. Aku hanya bisa memberitahu satu orang. Katakan pada mereka untuk mundur. Ikut aku. Ceritakan padaku. Kamu lepaskan dulu ikatanku. Aku punya sesuatu untukmu di tanganku. Apa itu? Kamu bisa langsung tahu. Yaha. Siapa kamu dan kenapa kamu menyakitiku? Katakan padaku, aku tidak perlu membunuhmu. Bunuh aku, kamu sudah membunuh seluruh keluargaku. Sekarang untuk memusnahkan akarnya. Apakah kamu membunuh seluruh keluargamu? Siapa orang tuamu? Kiao Feng, kamu membunuh orang tuaku. Membunuh pamanku. Aku tidak sabar untuk memotongmu menjadi potongan-potongan. Mayat hancur. Bagaimana kamu tahu aku Kiao Feng? Siapa kamu? Aku adalah putra dari Jusian Suang Youju. Jika kamu ingin membunuh atau memotong langsung saja. Ternyata kamu adalah keturunan keluarga Yu. Aku dikepung oleh 5 orang dari Zongyuan di Jusian Suang. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Sungguh tidak ada jalan lain. Paman Ling Zunling bunuh diri. Aku juga tidak memikirkannya. Lepaskan dia. Siapa namamu? Namaku Utanji. Aku tidak akan pernah mati di tangan orang sepertimu. Aku bahkan tidak bisa bunuh diri. Kamu anjing sialan. Bocah, berani kamu memaki saudara iparku. Hah? Kamu sangat berani. Aku tidak ingin hidup lagi. Saudara ipar anak ini punya niat jahat. Aku ingin melukai matamu dengan kapur. Mari kita lempar matanya ke dalam kantong kapur juga. Baiklah. Hei. Berikan semua lembah rumput yang kamu sebut hari ini. Bagaimana hasilnya? Raja menghargai wajahnya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Semua perwira dan prajurit yang mengorbankan tahanan. Semua pergi ke istana besar untuk menerima hadiah. Terima kasih Raja. Saudara-saudara, ayo pergi. Ayo pergi. Jalan-jalan-jalan. Jalan-jalan-jalan. Pulanglah kalian semua. Ah, jangan datang ke perbatasan lagi. Kali ini aku membiarkanmu pergi, mungkin lain kali. UPS, cepat-cepat. Lepaskan untukku. Lepaskan. Itu bagus. Hebat-hebat. Terima kasih Raja. Terima kasih Raja.
Terima kasih Raja. Ayo pergi. Terima kasih Raja. Terima kasih Raja. Terima kasih Raja. Kita adalah manusia. Mengapa dipaksa dibagi menjadi song besar hitan Jurchen Goryeo? Kamu memukulku, aku akan memukulmu. Kamu memarahiku karena menggoda anjing. Aku memarahimu karena mengirim babi. Kalian berdua biarkan dia pergi dan pulang. Terima kasih Raja, terima kasih Raja. Bagaimana kalau kembali ke dataran tengah? Aku sangat menyesal. Apakah kamu sedang berburu? Bawa beberapa tael perak. Kamu bisa kembali ke kota bersamaku jika membutuhkannya. Kiao Feng. Sarjana bisa dibunuh tapi tidak dihina. Bahkan jika aku harus mati kelaparan, aku tidak akan meminta sepeser pun darimu. Aku tidak akan membunuhmu. Kamu bisa membalas dendam padaku kapan saja. Aku Azi. Ayo pergi. Hei. Hei. NK apakah kamu ingin membalas dendam pada saudara iparku? Mari berlatih kungfu selama 100 tahun lagi. Jalan. Berhenti. 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 Jalan. Sembunyi, sembunyi, sembunyi. Jangan bergerak. Apa kabar? Apa kabar? Naik kuda. Ah. Turunkan aku. Anjing-anjing marah. Lepaskan aku. Turunkan aku. Ah. Asyik, 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 asyik. Si tukang layang-layang terbang. Turunkan aku. Hahaha, si tukang layang-layang terbang. Asyik, 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 asyik. Hai. Jalan.